Oke, teman-teman semua yang sudah ada di ruang Zoom di malam ini boleh kasih feedback dong, suara saya terdengar dengan jelas atau tidak ya. Komen jelas kalau misalkan Aman, aman. yang jelas, aman ya. Oke, Jelas-jelas Ustaz. aman. Siap, Masya Allah. Oke, mantap. Jelas, jelas. Siap teman-teman semua, ya seperti biasa di malam hari kita coba isi waktu kita dengan aktivitas bermanfaat ya, sharing, terus juga berbagi pengalaman, pengetahuan ya, dan pastinya adalah informasi-informasi yang mungkin bisa nanti teman-teman untuk ikuti ya. Oke teman-teman semua, kita udah masuk jam 20.06. Sebelum saya mulai, saya mau nanya dulu di sini dari kota mana aja, boleh komen di kolom chat. Ini beberapa yang saya lihat di kolom chat ini nama-namanya cukup saya kenal ya. Ada yang dari Surabaya, Palembang ya. Mana lagi nih? Ada yang dari Sumedang, wah kan Garut, Tangerang Selatan ya. Nah, kan Surabaya hadir ya. Oke, dimanapun Anda berada ya, yang di Bandung ada ke Bandung? Ini kota Bandungnya mana nih? Bandung insya Allah besok saya mulai lagi halbis teman-teman, halako bisnis pertemuan ke-6 ya. Buat yang di Bandung silakan hadir aja di kajian kita di apa namanya sesi rutin Jumat malam. Soalnya barang besok barang saya ya. Paginya sampai sore saya ada di Jakarta. Sore asar kemungkinan ngebut lah ke Bandung ya. Moga malam Mbak Deisa udah bisa sharing di sini ya. Oke, di sini di Kendari, Blitar ya. Bandung hadir, mantap. Masya Allah ya. Oke, dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi walafiat ya. By the way, ini jadwal harusnya di pekan lalu ya teman-teman. Webinar malam ini tuh harusnya di pekan lalu. Qadarullah saya pulang dari Pekanbaru tepar ya. Niatnya pengen tegar tapi tumbang juga tepar ya. Dan alhamdulillah di malam ini sudah mulai kembali fit, sudah mulai beraktivitas juga dan menyapa teman-teman semua ya. Insya Allah malam ini kita akan mulai segera mungkin. Di sini udah ada kurang lebih 40 orang yang hadir. Boleh teman-teman semua yang sekarang bisnis, mungkin yang bareng pasangan. Nah, ini topiknya karena ngomongin tentang couplepreneur ya. Boleh diundang tuh ya. Yang punya teman yang mungkin dia tuh couplepreneur, di-invite. Semoga jadi wasilah untuk perbaikan segala macam akadnya ya. Kalau memang belum tepat ya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman supaya lebih berkah. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur malam ini kembali bisa bertemu dengan teman-teman semua yang ada di Indonesia di berbagai kota ya. Di mana saya yakin di sini teman-teman kebanyakan adalah pengusaha, bener ya? Coba komen usahanya apa teman-teman? Di sini ada yang usahanya saya lihat ada yang jualan sop ya, ada yang jualan madu kan, ada yang jualan susu kambing tuh saya lihat tuh ya. Ini apapun jualannya yang penting yang penting laris lah ya. Laris berkah ya. Madu catering gitu kan. Minuman Thai tea Masya Allah ya. Ini rata-rata yang hadir cowok ya. Ada ceweknya nggak nih? Kita ngomongin couple biasanya kebanyakan cewek nih. Kebanyakan ya. Saya nggak tahu. Saya cukup lama membersamai orang-orang yang memang mereka itu adalah couple ya. Jadi kita mungkin kita akan definisikan dulu ya. Couple itu apa sih gitu. Saya juga bingung definisinya apa couple. Menurut Anda teman-teman, para audiens ya, menurut Anda couple itu apa sih? Coba komen di kolom chat, boleh dijawab. Couple apa coba? Ini kan judul kita malam ini adalah ini kayak apa namanya tematik-tematik aja ya. Ketika akad nikah dipakai akad bisnis, emang boleh gitu. Nah, tema besarnya kan tentang couple nih. Nah, menurut Anda gitu ya, sekelibat gitu kan. Couple itu apa sih? Nah, boleh di-share dong nih kalau chat ya, teman-teman supaya kita juga apa sama-sama paham gitu ya. Suami istri yang pengen kaya, waduh, iya gitu. Kata siapa itu Kang Dadang ya? Kang Dadang Sumedang ya. Ayo, apa coba kalau partner apa definisinya? Saya punya definisinya sebenarnya ya. Cuman definisi ini cukup nusuk ya. Kalau diposting di sosmed pasti rame nanti rusuh. Jadi saya setahan jari saya untuk tidak posting. Apa kalau trainer? Suami istri yang pengen kaya, bisnis berpasangan, woi. Suami istri yang bangun bisnis bersama-sama, woi. Pasangan berbisnis. Ilmu bisnis yang menjalankan bisnis dengan syarat kapal. Waduh, ini ngeri kejauhan ini definisinya ya. Kolaborasi bisnis suami istri. Tapi yang menarik teman-teman, ini yang menarik ya. Saya nggak tahu fenomena di Anda seperti apa.
saya melihat, menyaksikan, membersamai juga teman-teman gitu kan, yang mereka tuh adalah menamakan dirinya couple gitu. Ini nggak tahu ya, ini mungkin generalisir ya, tapi kebanyakan memang demikian. Ya, satu ya, rata-rata ceweknya dominan. Ini ya, satu ya, ceweknya dominan. Ini yang saya temui ya, ini tidak generalisir, tapi yang saya temui rata-rata adalah mereka ceweknya yang dominan. Artinya adalah mereka si ceweknya ini di depan layar, cowoknya belakang layar. Itu yang pertama. Kedua, rata-rata ya, ini rata-rata saya agak generalisir ya. Income ceweknya lebih gede daripada cowoknya. Income ceweknya lebih gede daripada cowoknya. Ini yang kedua, ya. Ini rata-rata orang yang ketemu ya. Ketiga, ini yang ketiga nih ya, si cewek gitu ya, dia lebih sukses secara karir dan juga bisnis dibandingkan cowoknya. Nah, sehingga keluarlah istilah couple. Dia jalan barengan gitu. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika si cowoknya sukses duluan, si cowok sukses nih misalkan, dia punya bisnis A, dipersamai sama istrinya. Anehnya adalah tidak dikatakan couple, benar nggak? Cek aja fenomena di luar. Rata-rata orang-orang cowoknya sukses, tiba-tiba dia istrinya mau bersamai misalkan. Itu tidak dikatakan couple. Tapi mereka yang ceweknya sukses di depan, terus cowoknya yang mau bersamai itu disebut couple ya. Ini fenomena yang ada di luar. Makanya sekali lagi, saya tidak akan ajak ini diskusi di ruang publik sosmed karena bakal jadi ramai nanti mungkin ada yang kesinggung gitu. Tapi ini lebih kepada tukar pikiran kita aja ya, apa seru-seruan aja ya. Justru yang perlu kita bahas di malam ini adalah bukan tentang definisinya, walaupun kita perlu mengenal juga definisinya seperti apa gitu kan. Justru yang kita harus gali dan lebih dalam, ketahui lebih dalam adalah bagaimana akar kepreneur ini gitu. Yang saya temui juga banyak, akhirnya mereka yang memposisikan kepreneur ya, ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya buyar dan itu menjadi masalah. Saya punya kawan, dulunya dekat banget, suami istri gitu kan. Qadarullah, kan gak ada yang tahu ya orang ya. Tiba-tiba pisah, ya. Tiba-tiba pisah, dan masing-masing punya usaha sendiri, dan sampai sekarang hubungannya nggak baik, dan saling, dalam tanda kutip ya, wah saling mencaci maki lah gitu kan. Nah ini yang jadi masalah ya. Walaupun sekali lagi kita kan tidak pengen begitu. Siapa sih yang pengen pisah, siapa sih yang pengen pisah sama pasangan gitu kan. Saya yakin semua orang juga pengennya mah terus-terusan kan. Nah, maka hal-hal seperti ini kita perlu waspadai. Nah, bisa jadi tadi kita mau menjunjung tinggi nilai keberkahan. Oh iya mah, penting berkah nanti disupport suami, support istri gitu kan. Tapi dari awalnya ini bener gak berkah? Bener gak Allah ridhoi? Dimulai dari apa? Dari akadnya itu sendiri ya. Cowoknya jadi kurir ke. Nah ini ada yang curhat jadi kurir. Istri jadi ada yang penasehat sampai jadi striker gitu ya. Benar-benar gitu kan. Ya karena faktanya demikian teman-teman. Makanya saya lagi kita perlu coba mencoba mencari tahu lebih dalam di malam ini ya. Di sini kita sudah kehadiran Mas Firly gitu ya. Tapi sebelum kita sapa gitu ya, program webinar ini adalah program Road to Spasi. Mungkin tadi teman-teman sudah melihat video-videonya. Spasi adalah sekolah pengelola Sirka. Saya pribadi itu menjadi alumni di Spasi sebelumnya gitu kan. Nah, dalam waktu dekat ini di bulan ini insya Allah akan ada lagi tuh sekolah pengolah Sirka di mana teman-teman nanti kalau pengen belajar ilmu Sirka lebih dalam tentang bisnis syariah gitu kan, terutama di sini adalah concern di bagian Sirka, itu boleh tuh ikutan ya. Nah, saya coba akan tampilkan informasi tentang Spasi itu sendiri. Dan insya Allah saya pribadi sudah meluangkan waktu untuk nanti juga sharing. Ya ini ya, di tanggal 24-26 September, artinya di bulan ini, teman-teman. Monggo dijadwalkan ke Yogyakarta. Kita banyak ngobrol di sana kurang lebih selama 3 hari. Ya, tentang dunia bisnis, tepatnya adalah dunia bisnis syariah. Dalam hal ini tepatnya adalah tentang syirkah ya. Kurang lebih ada 5 pembicara. Saya termasuk di dalamnya, gitu ya. Ada El Chandra, ada Sefirli, ada Sedu Condro, dan juga Mas Pramodi Ringga gitu ya. Nah ini nanti teman-teman silakan baca aja halamannya, nanti akan saya share linknya di kolom chat. Sekali lagi ini adalah pemahaman penting buat teman-teman yang ngaku pebisnis Islam ya, pebisnis Muslim dan menjunjung tinggi nilai keberkahan dan nilai keterikatan dengan hukum syara gitu kan. Karena ya tadi profit itu penting, berkah lebih penting. Nah ini ya investasinya di angka 7,7 juta normalnya dan harga satu orangnya promonya ada 5,5 juta. Nah, biasanya kalau pas webinar ada promo khusus. Nanti di akhir kalau Anda klik linknya itu akan masuk ke adminnya dari tim Bisyarah. Kalau misalkan ikutan setelah ikutan webinar akan ada diskon kurang lebih 1 juta lebih kayaknya kalau nggak salah. Silakan nanti diklik aja linknya ya. Nah ini adalah rangkaian.
untuk road to acara ini, karena saya meyakini juga teman-teman banyak yang pengen belajar, tapi tidak semua punya waktu dan juga punya apa budget untuk hadir di Yogyakarta, gitu kan. Kalaupun misalkan, oh iya beneran ini yang saya butuhkan, kayak di pekan sebelumnya waktu kita webinar, ada partner saya di Bandung langsung ngajak 2 orang, gitu kan. Pokoknya saya pengen ikutan nanti ke Yogyakarta, ya gas lah, gitu kan. Bahkan kemarin saya waktu ke Cirebon juga nodong tim saya. Dia ada naik gunung katanya ya, dan di dalam waktu yang bersamaan beberapa hari saya bilang ini ikutan spasi lah gitu kan. Percuma gua doang yang paham ilmu sirkahnya kalau lu nya bleek gua bilang. Nanti kalau ada masalah ya tetap kena juga kan, makanya harus saling satu sama lain gitu ya. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke topik pembahasan kita tentang couplepreneur ketika akad nikah dipakai akad bisnis. Nah, supaya lebih hangat ya, kita coba sapa dulu di sini pembicara kita malam ini, Ustadz Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Sorry ini ini agak-agak bintang nih. itu bajunya kok disponsori Karim ya? Ini pas lagi kepake aja, jadi ya sekaligus sponsoran lah. Sponsoran. Lagi di mana tuh? Surabaya atau Jogja atau di mana nih? Lagi di Malang ini, alhamdulillah Pulang ada ya. klien Oh, full kemarin ya launching ya? proper. Launching Wisaro bukan? Ya kemarin juga baru launching hari Selasa Bisaroh cabang Jawa Timur. Insya Allah ingin merambah lebih jauh untuk membantu rekan-rekan Saat pebisnis di Jawa Muslim. Timur ya. Untuk hari Iya, Jumat, mantap. siap. Mas, ini kan topik kita Siap. malam ini tentang couplepreneur. Couplepreneur itu sendiri tadi ya, mungkin teman-teman juga di kolom chat bisa dilihat tidak ada standar baku definisi gitu kan. Makanya saya sering tadi menyampaikan rata-rata yang saya temui itu couplepreneur itu mereka bisnis berpasangan, tapi uniknya adalah tadi si ceweknya yang dominan, ceweknya yang lebih income yang lebih gede, terus menonjol, terus akhirnya si suaminya mendampingi gitu. Karena ketika si suksesnya si suaminya dulu itu jarang dikatakan couplepreneur. Jadi di sini ada keterlibatan suami istri sebenarnya pada akhirnya. Cuman baik lagi topik yang perlu kita coba kaji dan lebih dalam, apa ketahui lebih dalam adalah tentang akad couplepreneur itu sendiri gitu. Mungkin mereka nggak ada yang mikirin worst case skenario ya ketika terjadi pecah kongsi ataupun katakanlah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan. Tapi makanya sekali lagi ini dalam upaya kita mencoba mengkaji lebih dalam fakta yang di lapangan itu seperti apa. Menurut sampean gimana? Couplepreneur itu seperti apa? Dan gimana nih? Apakah mungkin gitu ya akad nikahnya kita ini sama pasangan bisa dipakai akad bisnis? Piye, monggo, monggo. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini bisa berbagi lagi ilmu yang sebenarnya ini agenda Waalaikumsalam minggu lalu. warahmatullahi Yang agenda minggu lalu, tapi minggu lalu Kang Dewa juga berhalangan karena kurang sehat. Nah, Alhamdulillah malam hari ini bisa kita lanjutkan. Nah, tapi sebelum mulai diskusi, sebenarnya saya juga fun fact-nya itu setuju dengan yang disampaikan sama Kang Dewa tadi. Jadi ya, Bener kan? alhamdulillah Bisaroh itu sudah sering mendampingi berakad ulangnya sebuah sirkah couple planner. Nah, ciri-cirinya ya kayak tadi itu. Nah, jadi emang kadang-kadang laki-laki tuh gitu ya. Laki-laki tuh kalau misalnya dapat gaji, gajinya itu pas-pasan, itu dikasih ke istri semua. Pokoknya gimana caranya itu bisa eh, bisa cukup dalam 1 bulan itu. Tapi kalau pendapatannya udah banyak, nah dikasihnya seadanya ke istrinya, sisanya dia simpan. Nah, begitu juga kalau ada bisnisnya ya. Nah, sebenarnya kalau kita kembalikan dulu ke pengertiannya, walaupun saya belum mendefinisikannya secara fix, sebenarnya couplepreneur itu kan dari 2 kata, yaitu couple dan entrepreneur. Nah, entrepreneur itu berbisnis ya, melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Nah, couple itu memang mereka secara kondisional adalah pasangan. Nah, yang dimaksud ini adalah suami istri. Jadi sebenarnya ini suami istri yang berbisnis bersamaan. Kurang lebih yang saya pahami seperti itu. Dan hukum asalnya itu ya boleh-boleh saja. Cuman sebenarnya objek tentang bisnis ini berbeda dengan objek rumah tangga. Nah, kalau kita bicara tentang akad nikah itu hanya di hubungan rumah tangganya. Yang mana kalau diaplikasikan di dalam urusan bisnisnya memang akan menjadi kacau bila tidak didasari akad yang berbeda. Nah, walaupun itu suami istri, itu tetap harus
punya akad yang jelas di dalam hal bisnis. Karena urusannya sendiri-sendiri. Yang sebenarnya di dalam yang sebenarnya dia dalam hal bisnis itu juga kebetulan suami istri gitu loh. Nah, sekarang yang harus dirujuk adalah tanpa melihat dia suami istri, sebenarnya kalau Anda ingin memiliki bisnis bersama, berarti minimal dua pihak dan boleh lebih memiliki sebuah bisnis itu juga sebenarnya bisa dan itu teraplikasikan di dalam namanya akad sirkah. Nah, yang harusnya dipahami dulu itu mengenai apa sih sirkah itu. Nah, perkenankan Kang Dewa dan rekan-rekan saya jelasin sedikit mengenai sirkah. Jadi biar jelas dan bisa kita aplikasikan dalam diskusi berikutnya. Nah, siapa tahu nanti mau ada diskusi lanjutan dan juga pertanyaan-pertanyaan. Jadi biar stay on substansi, kita pahami dulu sirkah itu apa. Nah, perkenankan saya share dulu sedikit. Nah, kita harus paham sirkah itu apa, gitu kan? Nah, yang mendalam di mengenai kalau kita belajar tentang fikih ya, kalau kita belajar tentang fikih itu sebenarnya yang kita harus pahami itu adalah pengertiannya dulu. Nah, apa sih pengertian sirkah itu? Nah, sirkah itu dari sisi arti katanya adalah menjadi sekutu atau serikat. Yang mana sebagaimana pengertian dari sisi bahasanya, asyarikatu fil lughati. Qultu nasibaini fasoidan bikaisu la yutamaizul wahidu anil akhori. Jadi sirkah menurut pengertian bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Ini dari sisi bahasanya. Makanya nanti kalau ada orang sirkah itu pasti bercampur, baik dari sisi pengelolaan mau dari sisi permodalan. Yang mana kalau mereka bercampur, maka dampaknya orang bersirkah itu memang memiliki bisnisnya secara bersama karena memang bercampur. Berarti kepemilikan bisnis itu jadi milik semua pihak yang bersirkah. Makanya di sini vitalnya, apabila Anda memiliki bisnis bersama partner Anda yang memang kebetulan itu adalah suami atau istri Anda pun, itu tetap harus ada akad sirkahnya. Karena ini objek yang berbeda dengan urusan akad nikahnya. Jadi, kalau untuk urusan rumah tangga mereka adalah suami istri, tapi kalau untuk urusan bisnis mereka partner dan harusnya dua-duanya itu profesional. Untuk urusan rumah tangganya profesional dan untuk urusan bisnisnya profesional. Dan itu objek yang berbeda. Nah, maka kalau bisnisnya milik bersama, dampaknya kalau ada keuntungan itu juga milik bersama yang nanti dibagi hasil. Nah, di sini dalam prakteknya sebenarnya banyak couple bahkan tidak didasari dengan akad syirkah, tapi mengira hasilnya itu memang milik bersama tapi tidak terbagi. Nah, ini yang membuat semakin kacau karena uang suami itu adalah uang suami, uang istri adalah uang istri. Jadi doktrin selama ini tuh juga salah. Hati-hati nih, mak-mak nih terutama ya the ladies ini. Yaitu apa? Mereka kiranya uang suami adalah uang istri uang istri. Ini kan semacam kapitalisme ini, udah. Ya, itu doktrin yang salah karena tetap uang suami ya uang suami, uang istri yang uang istri. Kalau nggak percaya, sekarang coba saya tanya, ada nggak zakat suami istri? Nggak ada. Zakat itu kenanya ke pribadi, yang mana bisa jadi seorang suami bisa jadi wajib zakat, seorang istri juga bisa jadi wajib zakat. Maka hak zakatnya dikenakan terhadap kekayaan pribadi-pribadi. Nggak percaya lagi, coba kita lihat dalam hukum waris. Mohon maaf ya, apabila suami meninggal, apakah 100% waris itu jatuh kepada istri? Enggak kan? Enggak kan? Enggak semuanya. Kalau dia punya anak seperdelapan, kalau nggak punya anak seperempat. Nah, maka tidak semuanya, tidak totalinya, bahwasannya turun kepada istri. Maka memang hartanya suami, ya harta suami, harta istri, ya harta istri. Nah, itu kalau tidak ada akad akad sirkah yang nggak jelas,
Kalau dia nggak ada akad sirkah yang jelas, pada saat ada keuntungan, itu terus haknya suami berapa, haknya istri berapa? Nggak jelas. Termasuk bagaimana harta itu bercampur di awal. Nah, akadnya pun jadi memang nggak pernah dipahami. Akhirnya main bablas aja. Nah, apa dampak berikutnya? Ini mohon maaf ya, kalau kita diskusinya lebih detailing ya. Ini mohon maaf ya, kalau ada suami istri, oke, saya kasih ore-orean sedikit ya. Nah, sekarang kalau tidak ada, saya kasih gambaran. Ini misalnya ada sebuah sirkah, oke. Nah, sirkahnya ini bisa jadi suami dan istri. Sebenarnya kalau sirkahnya benar dan bagi hasilnya misalnya 50-50, maka kalau ada keuntungan 10 juta, berarti haknya suami berapa? Haknya suami itu 5 juta, haknya istri 5 juta. Simpel sebenarnya. Oke. Dan ini untuk urusan bisnisnya. Maka maka istri dalam urusan nikahnya juga tetap berhak atas nafkahnya. Misalnya nafkahnya dia akan memberi 3 juta, oke, berarti harta istri itu jadi 8 juta. Hartanya suami jadi 2 juta. Dampaknya itu kan. Nah, yang juga jadi ngawur, mohon maaf ya, dia kira dengan memiliki bisnis bersama yang banyak dilupakan, suami lupa menafkahi istrinya. Itu juga fatal sebenarnya. Kenapa? Karena dia kira dengan memiliki bisnis bersama itu sudah termasuk menafkahi. Padahal harusnya yang namanya menafkahi itu kewajiban suami dan harusnya pakai hartanya suami. Kan begitu. Nah, hartanya nggak jelas milik siapa. Nah, saya kasih tahu dampak fatalnya. Yaitu apa? Pada saat tidak ada akad sirkah yang sah, itu mohon maaf ya, kalau ternyata terjadi perceraian, bubar itu semua dan nggak tahu haknya milik siapa. Padahal kalau dia ada akad nikah, yang kebetulan memang dia juga suami istri, ya kan? Ini berdiri sendiri-sendiri akadnya. Yang mana kalau sirkahnya putus, juga tidak perlu nikahnya putus. Maka yang berhenti hanya bagi hasilnya, sedangkan nafkahnya tidak. Atau dibalik, misalnya mohon maaf, nikahnya yang putus sebenarnya juga tidak mempengaruhi sirkahnya. Kalau mereka tetap bisa profesional lanjut, ya monggo. Kan begitu. Dan satu tambahan lagi permasalahannya, dan mohon maaf ya, ini hanya memberikan gambaran ya. Yang akan bermasalah lagi apabila ternyata apa? Suaminya ini menikah lagi dengan istri kedua. Misalnya begitu. Nah, kalau dia punya istri kedua, pertanyaannya bisnis yang tadinya, itu apakah istri kedua juga masuk ke dalam bisnis tersebut? Kalau nggak ada akad sirkahnya kan nggak jelas. Nah, termasuk kewajiban menafkahi istri kedua itu tetap di suami. Ternyata mau menafkahinya 3 juta. Kan duitnya kurang, wih. Cuman 2 juta. Coba, kalau ini 10 juta nggak jelas uangnya siapa, akhirnya apa? Haknya si istri kena gitu. Haknya si istri jadi kena. Istri yang pertama. Nah, akhirnya apa? Buat runyam semuanya. Salah satu yang runyam itu kalau bisnis bersama ya, itu akhirnya apa? Suami tidak jelas dalam menafkahi istri. Udah pakai aja itu duitnya. Lah duit yang mana? Karena harusnya yang dia pakai duitnya dia pribadi, bukan duit bersama atau duitnya orang lain. Nah, berdasarkan sirkah inilah maka percampuran terhadap bisnis itu tidak disambungkan dengan percampuran atas nikah. Walaupun kebetulan pelakunya juga suami istri. Nah, akhirnya kan jadi runyam semua. Padahal saya yakin suami dan istri yang mau menjadi couple planner dan berbisnis bersama, yang itu hukum asalnya boleh. Tidak pernah berbicara tentang
keinginan untuk jadi runyam atau bermasalah seperti itu. Dan ingat, akhirnya harta yang dihasilkan dari bisnis yang dimiliki bersama tanpa adanya akad sirka, itu sebenarnya harta yang tidak sah. Dan semua harta yang tidak sah itu hakikatnya harta yang haram gitu loh. Lah, eman suami istri buat bisnis dewe, bisnis bareng, hasilnya ternyata haram. Dan ingat, ini tidak hanya mengenai suami istri. Bapak sama anak juga begitu. Kakak sama adik kalau punya bisnis bareng, teman sejawat, rekan ngaji. Kalau punya bisnis bersama, maka wajib ada akad sirkahnya. Cara ngeliatnya, kalau Anda merasa berhak atas keuntungan, tapi keuntungan itu bukan hanya milik Anda, maka wajib ada akad sirkahnya. Dan ini masih banyak yang bermasalah. Dan melakukan sirkah itu pun harusnya mengikuti rukun dan syaratnya. Itu tidak kita bahas malam ini, nanti tambah puyeng. Nah, alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah Bisyarah udah sering mendampingi akad syirkah suami istri yang kita perjelas di awal dan akhirnya jadi plong. Alhamdulillah tadi siang itu satu lagi couple planner yang kami akadkan. Nah, makanya ayo kita pelajari lagi ya akad-akad ini. Nah, jangan sampai bermasalah yang mengakibatkan pada harta yang haram dan tidak berkah tersebut. Cek, cek. Suara saya masih masuk? Masuk masuk putus-putus Masih, tadi. masih, Ustaz. Aman kan? Nah, ya, sorry. Nah, gambarannya gitu, mari kita perbaiki muamalah kita, walaupun Anda juga suami istri, ya harus ada akad yang jelas dan memahami apa namanya, bagaimana bersirkah yang benar, karena nggak sesimpel itu. Tapi habis sirkah itu insya Allah plong, dan apapun yang terjadi bisa diselesaikan dengan benar, gitu loh. Nah, makanya ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Dan kalau memang Anda serius untuk memiliki bisnis bersama, terutama suami istri, samakan dulu persepsinya, samakan dulu pemahamannya. Maka idealnya memang menghadiri majelisnya bersama-sama. Nah, silahkan bisa belajar sirkah kemana saja. Tapi alhamdulillah bisa roh punya agenda yang disampaikan oleh Kang Dewa tadi. Nah, sempatkan masalah materi itu juga masih bisa diusahakan. Begitu Kang Dewa gambaran awalnya. Kita bisa masuk ke diskusi-diskusi berikutnya. Siap, siap. Nah ini ya teman-teman semua ya. Jadi tadi di notice banget bagaimana walaupun bahasanya kita ini suami istri gitu, tapi tetap ketika bisnis bareng, menjalankan bareng, kudu ada akad juga yang jelas gitu. Maka dalam bisnis gitu ya, salah satu akad yang ketika barengan itu adalah syirkah kan, maka di situ kudu dikelirkan. Tapi Mas biasanya dari pengalaman Mas apa namanya mengakadkan ulang orang-orang yang couple planner itu posisi posisi sirkahnya mereka gimana? Mas? Apakah sebagai si suami sebagai investor, si istri sebagai pengelola, atau si istrinya investornya, si suaminya pengelola, atau dua-duanya? Kebanyak yang paling banyak gimana, Mas? Ya, jadi dulu pernah waktu spasi satu itu ada suami istri yang Hmm. ikut bareng. Terus dijelasin. Terus dia langsung nanya, terus kami gimana Pak Ustadz? Dia bilang gitu kan. Tapi saya bilang, gini aja Bu, tak bilang. Kalau mau cepat, udah ini dihibahkan semua jadi bisnisnya suami. Nah, Hmm. istri nggak usah ikut dalam kepemilikan. Nah, berarti semua hasilnya atau haknya, baik untung dan ruginya, itu suami yang memiliki. Kan jenengan nanti dinafkahi. Nah, tahu nggak respon dia apa? Respon dia bilang, wah itu saya nggak mau. Saya itu sudah ikut membangun bisnis ini dari awal. Dia bilang itu. Saya juga ingin merasakan hasilnya. Terus saya bilang, loh sekarang saya tanya, kalau ibu mau merasakan hasilnya boleh nggak? Ya harusnya boleh. Ya memang boleh. Tapi harus akhirnya Anda memang harus akad sirka. Iya, iya, iya. Ya begitu kan. Jadi sebenarnya istri itu juga nggak salah kalau dia banyak sumbangsi terhadap bisnisnya dan itu akhirnya bersirkah.
Nah, yang banyak kami akhirnya akadkan itu kan karena ya mohon maaf ya, menurut saya memang salah satunya itu istri itu atau cewek perempuannya itu dominan gitu loh. Nah, kan. Nah, biasanya yang dominan itu biasanya pingin ikut ngelola. Hmm. Itu satu. Jadi memang seringnya kami kalau mendampingi akad ulang itu jatuhnya ke Inan. Nah, dia karena bisnis yang lalu walaupun salah atau tidak sah sudah menghasilkan materi yang bisa dijadikan masuk ke dalam modal dan dianggap gonogini jadi kepemilikannya 50-50 atas modal. Jadi modal iya, ikut ngelola iya, nah jatuhnya Inan. Nah, seringnya kayak gitu kejadiannya. Gitu kan. Berarti termasuk juga pada saat mengakarkan ulang. Berarti kan kalau Inan dia dua-duanya ngelola dan dua-duanya nginjek kan. Iya. Itu juga Nah, itu tergantung pakai harta kesepakatannya yang di lu. akhir pada saat berakad berarti ya. Misalkan dia udah kondisi udah punya tempat, punya mobil, operasional di perusahaannya misalnya ya. Terus apalah apa Ya, apa, apa gitu. Itu disepakati di situ. ya itu jadi gini, yang lalu itu belum sah. Tapi kalau baru tahu itu tidak sah, itu boleh diislah, dilakukan penyelesaian masalah dengan kesepakatan. Nah, dia kan sudah menghasilkan pundi-pundi materi yang kemarin, yang mana itu bisa dimasukin Nah, misalnya utang terus aset-aset, misalnya 1 miliar, maka disepakati karena itu hasil sumbangsih kedua belah pihak disepakati 50-50. Berarti suami punya modal 500 juta, istri punya modal 500 juta. Oke, berarti aman dari sisi modal. Nah, ternyata dua-duanya ngelola. Ya sudah, berarti inan jatuhnya. Oke. Nah, Nah, padahal berarti kan bentuk firkah banyak kan. Nah, itu betul, juga harus betul. dipahami dan nggak harus selalu inan gitu loh. Artinya memang harus harus membedah dulu fakta yang ada dan juga apa komitmen dan keinginan mereka masing-masing ya. Supaya nanti waktu ngeakatkan ulang Iya, itu kan. dan itu sebenarnya juga nggak saklek terus konsultasi sekali dua kali selesai. Ada Hmm. kan ada bahkan pertemuan kelima baru bisa dikonklusikan total harta segini, bagi hasil apa namanya porsi modal segini, termasuk mendiskusikan bagi hasil aja kadang-kadang masih malu-malu gitu loh. Saya kan biasanya nyampein karena suami karena suami itu dia biasanya akan tetap memberikan nafkah kepada istri, idealnya suamilah yang bagi hasilnya lebih gede gitu loh. Tapi Heeh. kan nanti buat nafkahin istri juga gitu. Nah, akhirnya plus nafkahnya hasilnya ya seimbang gitu loh. Nah, itu aja kadang-kadang juga masih ribet-ribet di situ, belum berani langsung ngomong berapa. Padahal pada saat akad kan harus disepakati itu. Iya, iya, iya. Kebayang sih saya. Peliknya gimana kebayang sih. Iya. Belum lagi nanti kalau kondisi kayak gini Mas, misalnya nih, ini case-nya ya, ada kawan saya lah gitu. Posisinya itu dia couple tapi posisi perusahaan itu dibangun pada saat si cewek, si istri ini apa namanya masih sama yang sebelumnya. Jadi dia pisah ceritanya nih. Oh. Terus dia nikah lagi nih. Nah si suami ini membersamai Eh, si istri. Tapi kan brandnya udah gede, udah perusahaan gede kan. Nah ketika terjadi sirkah dalam akad couple kan kalau ngomongin soal tentang bisnis yang sebelumnya kan si cewek berhak dong ngomong ini kan punya aku yang bawa gitu. Kebayang nggak? Mas? hmm. Nah, tapi si Ya suami makanya bersamai jeder gitu kan dan barengan gitu. Ini kan perlu banyak obrolan lah gitu ya. Sensitif lagi obrolannya kan. iya. Jadi sebenarnya terhadap suami yang lama itu harus terjadi islah dulu. Nah, makanya kalau kemarin pas kalau kayak di kayak gitu kemungkinan besar tidak punya akad sirkah itu. Karena kalau dia punya akad sirkah, misalnya dia cerai, mau diputus sirkahnya juga itu mudah karena rujukannya ada. Nah, kenapa? Karena yang namanya akad pasti memperjelas awalannya dan juga memperjelas akhirannya. Betul. Nah, setelah terjadi islah, datanya jelas, mana yang punya hak istri, mana punyanya suami yang lama, ya sudah, istri hanya boleh mensirkahkan lagi dengan suami yang baru atas hak-haknya. Nah, kalau misalnya ada hak-haknya suami yang lama,
terus mau disirkahkan lagi di sirkah baru, walaupun suami yang lama hanya pemodal, itu juga bisa bisa saja terjadi gitu loh. Nah, tinggal kesepakatan. Nah, itu Tapi sirkahnya masalahnya. jadi bertiga. Iya. Biasanya pelik gitu, gak mungkin. Berat itu. Iya. Tapi boleh-boleh saja, nggak asal profesional kan nggak Nah, ada itu masalah poinnya. Poinnya di situ gitu. tuh, asalkan profesional. Hmm. Nah, ada lagi yang kemarin itu waktu launching Bisharo Jatim nih jadi sebuah ilmu nih wawasan. Jadi ada si A sama si B sirkah. Nah, membuat sirkah. Kemudian si B ini membuat masalah. Akhirnya putus. Nah, putus karena dia sirkah abdan, maka total sisa harta itu dibagi sesuai porsi bagi hasil. Nah, bagi hasilnya itu 80-20. Nah, sisa hartanya misalnya 100 juta. Maka yang keluar ini si B ini dapat 20 juta. Nah, terus sama si A nih bagian 20 jutamu, tapi memang bentuknya aset gitu loh, bukan uang cash. Nah, terus dia bilang, enggak usah deh, enggak usah. Dia bilangnya cuma enggak usah. Nah, akhirnya kan karena dia putus dan dia bilang enggak usah, berarti 20-nya kan enggak dikembalikan. Nah, ternyata setelah itu dijalanin sendiri oleh si A selama 4 tahun. Dan ternyata selama 4 tahun itu bisnisnya jadi gede. Nah, ujuk-ujuk tahun keempat si B itu datang, lalu ujuk-ujuk minta, mana bagianku 100 juta. Dia langsung minta 100 juta. Padahal hak dia yang dulu cuma 20. Itu pun dipahami oleh si A sudah dihibahkan gitu loh. Nah, akhirnya si B tetap minta, sama si A cuma dikasih 20. Nah, ini kan kalau akadnya nggak jelas begitu. Akhirnya masalahnya yang dikhawatirkan saling menzolimi, mengambil hak-hak yang bukan hak, mengambil harta yang bukan haknya. Panjang kan jadi urusannya. Padahal bukan suami istri juga gitu loh. Apalagi kalau suami istri, ya mohon maaf ya sampai cerai dan lain-lain itu kan urusannya panjang. Iya, iya, iya. Tuh ada yang komen di kolom chat, bagi hasilnya 100% dat gitu. Ya itu mah kagak usah sirkah. Udah tinggal pasar aja ya, terima transferan suami. Itu kemarin ada lagi ya kejadian ya. Ini mohon maaf ya buat wawasan aja. Jadi ada seorang laki-laki sebenarnya kondisi ekonominya itu minim, tapi dia poligami. Nah, terus istri pertamanya dibuatin bisnis. Istri keduanya dibuatin bisnis. Nah, dia kira dengan membuatkan bisnis itu dia sudah selesai kewajiban nafkahnya. Nah, ternyata bisnisnya istri yang pertama ada untungnya. Sedangkan bisnisnya Kalau istri yang kedua nggak, itu rugi gitu loh. Nah, istri yang kedua kan bingung, aku makan pakai apa? Dia kira itu dengan ngasih bisnis itu udah selesai apa kewajiban namanya nafkah, kewajiban menafkahinya. akan-akan, oke. Iya, wah itu ribut, saya sampai bantu nengahin itu. Nah dia kira nafkah itu loh, saya kembalikan pengertian nafkah ini opo, tak bilang gitu, bukan ngasih bisnis. Harusnya bisnisnya itu kedua-duanya dimiliki oleh suami. Nah mau hasilnya untung atau rugi buat nafkah secara adil kepada para istri. Nah itu istri pertamanya itu sampai ngomong, saya itu mas kalau sama suami itu nggak minta-minta maksa apa yang ada gimana ya saya makan kalau nggak ada ya udah. Itu istri pertama yang ngomong dengan kondisi bisnis profit. Nah saya Ya, bilang lah iya Bu, dengan profit lah iki piye sing bojo loro ta?" harusnya kasihan. Bahkan sampai lah iya istri yang keduanya itu sampai pinjem ke bank atas koperasi dengan riba disuruh suaminya untuk mempertahankan bisnis itu yang mana juga nggak profit. Nah akhirnya atas nama istrinya yang dikejar-kejar istrinya. Wah itu rame wes. Wes. Saya juga bingung ya kok wani-wanine Ya, artinya tidak lantas apa ya, menyelesaikan menghilangkan kewajiban. ya untuk nafkah Iya, ketika ngasih bisnis gitu ya. Tetap nakalnya tetap perlu ada iya, nafkah kan. iya. Beda kalau kayak Wong Solo atau ayam Surabaya, penyet Surabaya itu kan ya kebanyakan profit ya bisnisnya. Jadi
dia ngasih ke istrinya. Nah, worth it lah walaupun istrinya banyak. Iya. Enak banget jadi suami kayak gitu ya. Ya nggak gitu juga Mbak Widi. Ya itu sih yang salah. Nggak boleh itu. Kalau ngasih nafkah dua-duanya katakanlah mantap gitu kan. Ngasih bisnis semua enggak gitu. Yang salah tuh ngasih bisnis monggo dikelola sendiri-sendiri gitu kan. Lantas menggugurkan tugas ngasih nafkah enak aja loh gitu. Ngawur. Dicampur adukan antara akad nikah sama akad sirkah kalau gitu ya. Iya, itu sebenarnya akad nikah yang nggak jelas nafkahnya. Iya ya pada ketawa tuh kalau chat tuh. Oke teman-teman kalau mau nanya juga boleh ya. Ini case kasuistik di kondisi couple mungkin soal tentang akad apa namanya syirkah dalam pasangan yang seringkali menjadi polemik ataupun masalah di dalam bisnis ya. Selama ini saya salah katanya. Bagus, berarti menyadari ya. Karena kalau sudah merasa salah, perbaikan. Sambil teman-teman apa nunggu komentar di kolom chatnya, ini saya informasikan lagi ya. Jadi teman-teman, kita dalam waktu dekat, insya Allah akan ada yang namanya Spasi, Sekolah Pengelola Sirka. Linknya akan saya share di kolom chat. Izin. Nih, monggo diklik aja linknya, teman-teman. Akan masuk ke halaman khusus, di mana di dalam halaman khusus tersebut informasi tentang acara nanti Sekolah Pengelola Sirka itu sendiri ya. Jadi teman-teman yang pengen mendalami ilmu tentang syirkah ya, ilmu tentang syirkah, terutama buat teman-teman yang sekarang jalan bisnisnya mengedepankan tadi ya aspek keberkahan ya, keterikatan dengan hukum syariat Islam, menjunjung tinggi nilai-nilai apa namanya keberkahan gitu ya ridha Allah. Ini penting ya. Nah ini ya teman-teman, monggo diklik aja linknya. Nah ini informasi barusan saya udah dapat kabar dari tim Bisyarah. Harganya kan di sini 7,7. Nah di harga normalnya itu kan 5,5. Nah, teman-teman nanti ketika udah ikutan webinar ini, spesial untuk teman-teman yang udah ikutan webinar, itu akan ada potongan, jadi cuman bayar di angka 4 juta. Jadi 4 juta 3 hari itu murah meriah alias terjangkau gitu ya. Karena apa? Saya pribadi aja workshop 2 hari 8 juta, 2 hari itu 7,7 juta gitu kan. Nah, ini 3 hari 4 juta sangat-sangat terjangkau. Monggo diklik aja linknya, insya Allah nanti ketemu di Yogyakarta bareng saya, Ustaz Firly dan juga guru-guru kita yang lain ya. Di sini ada Pak El, Sudicono dan juga Mas Pramodiringga ya. Tentang apa namanya spasi ini sendiri ya. Oke, teman-teman, di sini ada kolom chat sudah terisi pertanyaan-pertanyaan mungkin. Kalau aku sih istri dapat hasil sirka plus nafkah, ya good lah kalau udah bener ya. Kalau udah bener, dua kada berbeda itu ya. Daftar yuk ilmu mahal, ya dong, gaskeun, gaskeun. Pokoknya ketemu di Yogyakarta insya Allah ya. Sebenarnya bagi hasil yang pantas itu persentasenya berapa antara pemodal dan pengelola? Ini pertanyaan yang paling juga sering ditanyakan. Boleh di-spill dikit mungkin, Mas Firly? Siap. Jadi dalam hal bagi rugi dan bagi hasil di dalam syirkah itu mengerujuk pada hadis al-wadi'atu alal mal wariku ala mastolahu alaih. Jadi kerugian itu berdasarkan modal, makanya kalau ada terjadi kerugian memang pemodal yang nanggung. Sedangkan keuntungan itu berdasarkan kesepakatan. Maka oleh syariat dikembalikan kepada kesepakatan setiap pelaku akadnya. Nah, itu silakan tinggal disepakati. Nah, cara ngelihatnya biasanya itu kegiatan sirkahnya itu padat modal atau padat karya. Kalau padat karya itu memang idealnya pengelola yang lebih besar. Kalau padat modal idealnya pemodal yang lebih besar. Nah, tapi itu dikembalikan kepada kesepakatan. Jadi monggo tinggal disepakati saja berapa bagi hasilnya. Begitu sih kalau dari sisi syariatnya. Ini atasnya kayaknya ada yang nanya nih, Kang. Mana-mana? Saya dan istri sudah Oh, menjalankan bisnis bersama, namun belum sesuai konsep syirkah yang dijelaskan tadi. Mohon saran apa langkah-langkah awal yang harus kami lakukan untuk memperbaiki sistem bisnis kami ini. Jadi gini ya, bukannya kami tidak mau menyampaikan apa ilmunya, tapi mengenai kalau materi syirkah di saya itu 4 sesi, 8 jam. Ya pertanyaannya ideal nggak kalau medianya seperti ini? Makanya bukan gimana-gimana, idealnya Anda datangi dulu majelisnya. Karena ini sudah bagus.
Anda itu berkeinginan membenahi hubungan kerjasama dengan istri, itu udah bagus dan benar. Tapi yang dikhawatirkan kalau ilmunya tidak memahami, nanti memperbaikinya juga salah gitu loh. Nah, maka harusnya Anda datangi dulu majelisnya biar tahu poin-poin utamanya. Wong ikut majelisnya selama 8 jam saja belum tentu langsung bisa aplikasi. Nah, silakan, karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Apalagi bisnis Anda sebenarnya bisnis yang sudah berjalan. Jadi beda kalau kayak mau baru sirkah tanpa ada kegiatan bisnis yang lalu, itu gampang sebenarnya. Ngunci berapa modal, terus akad, bagi hasil berapa. Nah, tapi masalahnya itu ada harta yang lalu. Termasuk utang piutang itu nggak boleh masuk ke sirkah yang baru. Begitu. Nah, ini ada sop janda Surabaya. Wah, ini janda yo didol loh. Wah, dijadiin sop didol ini. Gimana sop janda Surabaya aman ya? Nah, untung belum sirkah biar nggak bingung kalau nambah cabang. Waduh, cabang apa dulu nih? Cabang sop atau cabang janda gitu ya. Aduh. Nah, ini kalau aku sih istri dapat hasil sirkah plus nafkah loh, Ustaz. Oh ya, alhamdulillah benar. Nah, sebenarnya bagi hasil yang pantas itu berapa ya silakan itu kesepakatan. Apa ini? Rizky Empempek. Oh, Tanjung Enim. Oh ya, siap Mas Rizky. Berarti tahapannya kalau sudah terlanjur yang pertama islah dulu ya, Tat. Iya, baru kedua disepakati porsi modal masing-masing. Iya. Yang ketiga baru disepakati porsi bagi hasilnya. Ya, kurang lebih bisa seperti itu. Begitu kan. Nah, ini ada yang resen ini. Boleh ya, Kang? Boleh, boleh. So, kalau mau nanya langsung, Mas Miftah, monggo Mas. Ya, itu Assalamualaikum, malah lebih Kang jelas. Dewa, Monggo, sama Bu. Ustadz Firly. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih waktunya. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi mohon wabarakatuh. maaf mungkin pertanyaannya agak Oke. gimana gitu, Ustadz. Nanti tolong sini. Ini apa namanya? Ketika Topiknya kita malam ini juga agak gimana kok. Jadi nggak ya, ketika kita itu anggaplah gini, malam ini kita baru paham gitu ya. Dan ternyata kita ingin memperbaikinya, memperbaiki akadnya itu harus jelas dan sebagainya. Intinya kita ingin ingin lebih syar'i lagi lah gitu. Nah, ternyata kita terkendala modal. Tetapi ketika kita nggak ikut, kita apakah ikan kena dosa? Nah, mohon maaf ini, Rat. Karena Ustadz menjadi wasilah kita mendapat, anggaplah mendapat hidayah agar kita bersyariah atas dengan dua akad itu tadi, karena memang beda. Akhirnya kita nggak bisa selesai syariah karena keterbatasan modal. Nah, itu gimana, Rat? Dan ini ini mohon maaf ini Kang Dia keterbatasan modal itu biasanya Pak. pintar jawab kalau terkait ini. Apa namanya? Gini, eh mungkin Ustadz Firly apakah merasa berdosa kalau nggak ngasih ilmunya, padahal kalau kita mau ikut pun keterbatas modal kan kendala modal akhirnya nggak jadi syariah. Nah, kita kan akhirnya kena dosa. Nah, gitu loh. Artinya di satu sisi mungkin ada orang yang apa namanya orang yang negatif gitu kan. Bisa ngomong gini, ilmu agama dijual kok gitu, mau kita pengen syariah aja dipersulit pakai dana yang banyak besar, buat disedekahin aja ilmunya, ilmu agama bukan ilmu bisnis. Nah, mungkin ada yang komen negatif seperti itu, Tat. Nah, itu gimana tuh tanggapan jenengan? Jadi akan selalu ada orang yang sebenarnya sudah dapat hidayah pengen sesuai syariah, ternyata terkendala modal, maisahnya aja gap-gapan gitu ya Bang. Akhirnya nggak jadi ke syariah. Lah ketika terus dijalankan kan terus mendarat dosa. Nah, apakah Ustadz dengan membiarkan orang-orang yang terkendala modal akhirnya Ustadz Firly nggak ngasih solusi entah kemudahan atau mungkin kalau sekolah umum beasiswa seperti itu. Akhirnya ya yang melakukan kena dosa, Ustadz Firly yang membiarkan apakah juga juga kena dosa atau gimana? Nah, itu solusinya gimana, Tat? Karena Wah, akan berarti selalu kita ada orang kita yang dosa nih terkendala. Kang. Padahal ini kan Jadi gimana urusannya Kang? Kita tutup saja. biar syariah gitu loh. Tat. Terima Siap, kasih siap, Kang siap. Dewa. Biasanya Kang Dewa Siap, itu siap. solutif jawabin. Terima kasih Ustadz Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini, apabila Anda menjalankan dengan istri dengan cara yang salah, itu maka Anda berdosa. Lalu apa solusinya? Yaitu belajar.
Ya, makanya kan ada hadis tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Tolabul ilmi itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, terutama mengenai ilmu syariah terhadap amalan yang mau dia lakukan. Nah, ternyata Anda terkendala biaya untuk belajar. Berarti apa yang harus Anda lakukan? Pertama, menjadi wajib sebenarnya Anda untuk bisa mencari dana untuk belajar tersebut. Berdasarkan kaidah fikih, malayatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Jadi apabila hal-hal yang wajib terkendala gara-gara sesuatu, maka sesuatu itu juga jadi wajib. Contoh, kita memberikan pendidikan kepada anak kita itu hukumnya wajib. Ternyata kita nggak bisa ngajarin. Berarti menjadi wajib kita mencari pengajar. Dan ternyata pengajar itu butuh biaya. Menjadi wajib kita mencari biaya itu. Atau paling gampang, nafkah. Hukum asal nafkah, menafkahi itu kan wajib. Tapi menafkahi itu butuh uang. Makanya menjadi wajib kerja atau bisnis nyari uang agar bisa menafkahi. Jadi hukum asal kerja atau berbisnis itu sebenarnya mubah gitu loh. Tapi gara-gara ada kewajiban menafkahi, jadi wajib kalau kita nggak punya uang. Begitu juga tolabul ilmi. Nah, tapi ternyata setelah Anda usahakan, Anda juga nggak bisa punya uang untuk belajar itu. Maka yang bisa Anda lakukan adalah mencari pembelajaran ini secara gratis. Iya, tahun 2024. Ternyata gratis pun nggak ada atau tidak bisa Anda dapatkan. Maka apa yang harusnya Anda lakukan? Yaitu bukan menyalahkan kami yang mendakwakan ini, tapi berhentilah berbisnis. Gitu loh. Hentikan bisnis Anda. Lu tapi nanti cari nafkahnya. Lu cari nafkah emang harus lewat bisnis. Siapa yang nyuruh? Karena bisa Anda sebenarnya bekerja tanpa melakukan akad yang salah untuk dapat pemasukan. Jadi sebenarnya permasalahannya di Anda. Dan hukum asal amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib dan kewajibannya tidak diwajibkan juga berbarengan dengan adanya solusi. Contoh, wah riba itu haram, riba itu haram. Wah kamu ngomongin haram-haram riba, mana solusinya? Kalau nggak bisa ngasih solusi, nggak usah ngomongin haram-haramnya riba. Ya nggak ada hubungannya. Nah, terus apakah akhirnya kita nggak mendakwahkan haramnya riba? Kalau ternyata kita nggak punya solusi, ya nggak begitu dong. Gitu loh. Nah, monggo Kang Dewa kalau mau nambahin. Enggak lah, Hati-hati, kalau dosa loh Kang Dewa. kalau gue yang jawab biasanya nampar jangan lah, nanti pada sakit hati. Cukup lah. Gak apa-apa Kang, tolong dijawab. Tampar aja enggak apa-apa. Beneran nih, ditunggu teman-teman juga ini. Ditunggu Kang. Iya, iya, iya. Ya sebenarnya pada dasarnya tadi ya kondisinya, ketika kita mengetahui sebuah hukum gitu kan, kewajiban kita kan akhirnya ngikutin tuh sebagaimana tadi ya. Ketika kita tahu riba haram, tinggalkan gitu kan. Ketika kita tahu bahwa belajar tentang syariah itu adalah sebuah kewajiban, maka lakukan. Saya sering bilang tuh di postingan-postingan gitu kan, bisnis itu pilihan, dakwah itu kewajiban gitu kan. Bisnis itu pilihan, apa namanya, taat syariah itu adalah sebuah kewajiban. Nah, ketika pun nanti katakanlah prosesnya kita belajar tentang sesuatu, katakanlah sekarang pengen belajar tentang ilmu syirkah gitu kan. Forum-forum di luar itu banyak banget ngomongin tentang syirkah yang itu mungkin secara gratis bisa diakses. Saya pribadi, waktu kita bikin acara di Bandung itu sama Mas Firly, saya undang sengaja Mas Firly ke Bandung, itu sampai jam 11 malam kita ngomongin tentang syirkah. Tapi balik lagi kan, ketika kita bikin forum gratis, ya tidak juga semua orang akhirnya datang gitu kan. Ketika kita bikin sebuah event yang memang sengaja kita freekan buat teman-teman, tidak semua orang hadir. Nah, maka upaya kita adalah menghargai, cara kita menghargai waktu kita dan pengalaman kita adalah dengan cara tadi mentarifkan itu untuk keseriusan teman-teman semua. Ketika pun misalkan Kang, saya mah nggak ada budgetnya misalkan tadi, saya belum ada nih modalnya kendala, ya maka tugasnya adalah mencari yang sifatnya gratisan dulu. Kalau misalkan posisinya belum belum sanggup, ya jangan memaksakan lah intinya. Jangan hanya gara-gara apa namanya pengen sesuatu yang memang lebih komprehensif, lebih padat materinya gitu ya, A to Z-nya, maksain malah jadi ngutang, itu jadi gak bagus juga gitu. Jadi prinsipnya adalah apa namanya, belajarlah sesuai dengan kapasitas kita sekarang gitu. Hari ini saya belajar ke luar negeri gitu kan dengan bayaran 80 juta. Kenapa saya mampu? Ya karena saya sanggup bayar gitu. Tapi kalau misalkan ada pembelajaran yang misalkan harganya 500 juta terus saya agak mau, ya jangan maksain, selesai. Tapi juga jangan
jangan akhirnya malah mengkritisi si pembicaranya gitu kan. Atau kayak gitu, lu harusnya kasih dong ke saya gitu. Yang gitu juga gitu kan. Karena poinnya adalah itu justru ketika kita tidak menghargai guru kita. Nah, poin kita adalah sekali lagi kita tetap menghargai sebuah forum. Saya pribadi dari dulu ya, sekere-kerenya saya, mungkin kondisi teman-teman kondisinya tidak ada investasi untuk investasi belajar gitu. Ya, saya kan utang miliaran gitu kan. Tapi lagi-lagi saya meyakini bahwa kaya itu mentalitas, ya tidak punya uang hanya kondisi sementara. Maka ketika kita ada sesuatu, ya kita ikhtiarkan, tapi jangan tunjukkan kekurangan kita, ketidak punya kita terhadap sebuah harta dengan cara apa tadi? Menyalahkan pembicara, harusnya kamu kasih gratis gitu kan, harusnya kamu ada ini apa segala macam. Udah upaya Sama-sama. gitu. Bahasanya bahkan gini, kalau saya tuh tadi malam saya webinar, sama, sama persis. Kang, kalau gitu harganya dimurahin dong gitu kan. Padahal saya bikin program harga 10 juta. Pada saat saya barusan cek udah beberapa orang yang transfer tuh 10 jutaan lebih. Saya target 100 orang gitu kan, 1 miliar langsung kalau hitungan kalkulator. Tapi yang menarik adalah tadi saya ajarkan ke mereka tentang mentalitas gitu kan. Daripada kamu bahasanya tuh, "Ah, Kang turunin dong Kang, 500 ribu misalkan harganya. Mending doa sama Allah, ya Allah ya Rob, semoga hamba dimampukan untuk bisa ikutan programnya Ustaz Firly gitu kan. Untuk bisa datang ke Yogyakarta, kan nggak pernah tahu. Nah, maka itu lebih ke kondisi mental kita, lebih tidak blaming the excuse dengan keadaan gitu ya. Oke, lanjut lagi. Rekomen banget tuh, ada yang Sama, komen. sama Dandan. tambahan dikit Terima ya, kasih Ustaz tambahan Firly dikit. dan Kang Ya, Dewa, semoga berkah ilmunya dan Siap. sharingnya. Amin, Amin. amin. Nah, tambahan satu lagi ya, bedakan antara menjual ilmu agama sama mengajarkan ilmu agama. Kalau ilmu agamanya sebenarnya tidak dijual, tapi jasa mengajarkannya. Maka kalau Anda menerima manfaat atau jasa dari orang lain, dan orang lain itu juga meminta biaya atas itu, dan itu di dalam Islam boleh. Gitu loh. Nah, tinggal masalahnya kan profesional atau tidak. Kalau mau profesional biasanya berbayar. Kalau enggak ya tidak berbayar. Tinggal biasanya tidak komprehensif gitu loh. Nah, contoh ya, dalam spasi ini kami juga punya pemateri lain. Dan akadnya ijaroh semua. Termasuk Kang Dewa itu juga datang ke situ juga ada biayanya gitu loh. Bukan terus, Kang, anu yo, tolong yo, anu, ini ke Ustadz Dwi Condro, tolong ya, Tat, gini, gini, gini. Enggak begitu gitu loh. Karena kan mengunci waktu-waktu beliau ini juga harus dengan akad yang profesional. Terus hotelnya, apa yo, terus, anu ya, tolong aku disediain ruangan ya. Nggak bisa dong. Nah, itu serba berhubungan ya. Nah, kembali lagi seperti yang dikatakan Kang Dewa, mentalita bisnis itu juga harus ada. Tunjukkan diri Anda itu. Begitu ya, Kang Miftah. Tetap semangat. Siap, oke, terima ini ya. kasih pencerahannya, Tat. Ya, Ya, nah ini ya, apa namanya, rekomen banget. Ada yang udah ikutan nih, Sobjana Surabaya. Pernah ikutan kelas dan Privat Surabaya, buka insight banget. Nah ini monggo teman-teman yang belum ikutan, spasi insya Allah ketemu dalam waktu dekat ya di bulan ini, insya Allah ya di bulan September. Nanti kita juga bisa banyak ngobrol. Dan tadi ya, ini mungkin juga saya perlu kasih tambahan kayak semacam insight. Kenapa sih acara-acara offline itu menjadi perlu dihadiri gitu? Karena sebenarnya kalau ngomongin soal tentang hanya knowledge gitu ya, di Google, di YouTube tuh banyak teman-teman. Mungkin Anda searching tentang apa namanya konsep syirkah, hukum syirkah dan segala macam. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu bisa memastikan teman-teman bisa benar-benar paham A to Z-nya secara pemahaman, gitu kan? Termasuk juga menjawab pertanyaan what if. Bagaimana kalau misalkan seandainya saya tuh begini Ustadz, gitu ya. Kalau saya tuh gini-gini ini gimana Ustadz, gitu. Kan kalau kita ke Google YouTube kan atau tanya chat GPT gak mungkin bisa jawab mereka gitu kan. Karena tidak pemahaman tentang fakta dan juga dalilnya tidak pas gitu. Nah, saya waktu waktu apa namanya bikin sebuah event, saya tuh biasanya membuat sebuah experience belajar yang bisa membuat mereka tuh mendapatkan lebih dari apa yang mereka dapatkan di online doang gitu. Makanya ketika saya ngelihat program spasi yang itu budgetnya sebenarnya gak nyampe 10 juta, itu saya katakan itu sangat sangat terjangkau gitu untuk bisa memahamkan kawan-kawan semua agar paham tentang konsep Syirka ini sendiri. Jadi saran saya sih buat teman-teman semua, 77 orang yang hari ini hadir gitu kan, kalau memang ada waktunya di tanggal 20 sekian, nah saya lupa mulu tanggal 24 sampai 26. 24 sampai 26 September ya. Silakan agendakan dari sekarang, cek kalendernya, kosongkan berangkat ke Yogyakarta. Selama 3 hari kita di sana gitu ya. Kita akan ngebahas tentang dunia syirkah ya. Di mana gak cuman sekedar Ustaz Firly doang, tapi juga kawan-kawan kita yang lain, guru-guru kita yang lain
ada Pak El Chandra, ya ada Ustadz Dwi Condro, ada Mas Ringga, Pramudi Ringga, dan saya pribadi gitu kan, ngebahas tentang pengalaman-pengalaman saya gitu ya. Waktu di base sebelumnya teman-teman, sekedar sharing aja, kita sharing sampai jam 10 malam gitu ya. Bahkan setelah jam 10 malam itu sampai jam 11 kita masih ngobrol-ngobrol gitu. Karena mereka pengen dapat insight-nya. Yang mahal tuh kan pengalamannya. Fun fact-nya adalah saya pernah syirkah teman-teman gitu ya. Lebih dari 10 kali syirkah. Bahkan kalau saya buka angkanya tuh sudah 2,4 miliar saya hilang gitu kan. Tapi kenapa saya masih tetap bersyirkah? Di saat apa namanya saya sudah pernah rugi besar. Tadi sore saya ketemu dengan salah seorang pengusaha di Bandung, omsetnya dia miliaran gitu kan. Dan dia juga dalam tanda kutip mengapresiasi apa yang saya lakukan gitu kan. Kenapa? Karena tidak semua orang berani bersedekah dalam kondisi dia duitnya sudah kondisi udah banyak gitu. Karena rata-rata orang misi sedekah itu cuma sekedar permodalan tanpa riba gitu. Lo mereka lupa syirkah itu bukan solusi, bukan cuma sekedar untuk pengelola, tapi juga untuk investor gitu ya. Nah, makanya nanti bahasanya tuh saya juga ngomong ke Mas Fili dan juga teman-teman. Sebenarnya hadirnya saya gak cuma sekedar jadi bintang tamu, juga sambil PDKT juga dengan teman-teman. Mungkin ada di antara mereka yang secara visibility study-nya udah bagus gitu kan. Nah, itu cocok angkanya, hitung-hitungannya, orangnya nyaman, ya nggak bisa bisa jadi kita syirkah. Di alumni Spasi sebelumnya udah beberapa yang udah kontak-kontakan sama saya, udah pengen ke Bandung, pengen pitching lah bahasnya gitu ya, ngobrol. Ya sok ngopi dulu saya bilang. Karena proyeknya kan proyek besar, apalagi properti dan segala macam, angkanya angka miliaran gitu. Nah, ini menjadi sebuah mahal. Maka yang sekarang tuh yang mahal tuh akses sebenarnya. Bukan ilmunya, tapi akses terhadap ilmunya, akses terhadap pengalaman yang pernah dirasakan sama orang, akses terhadap expertise yang dimiliki oleh seseorang, dan akses terhadap komunitasnya. Nanti Anda akan masuk ke grup alumni Spasi, yang di dalamnya insya Allah vibrasi positif, dan bisa saling sharing pengalaman satu sama lain gitu ya. Keren jawabannya, maksud juga penanya. Siap. Gitu ya teman-teman ya. Link yang sudah saya share di kolom chat bisa Anda klik untuk masuk ke halaman khusus dan daftar. Nanti mungkin juga akan saya share juga di ruang tunggu spasi gitu kan, dan juga di kanal apa sosmed saya yang lain. Karena waktunya tinggal 2 minggu lagi kalau nggak salah. Tinggal 2 minggu lagi kurang lebih kita ketemu nanti di Yogyakarta ya, di selama 3 hari di spasi gitu ya. Oke, teman-teman nggak kerasa ya udah jam 21.08. Eh ini udah lebih dari 1 jam. Mungkin dari Mas Firly pengen closing statement, boleh Mas? Ya, jadi kalau diskusi kita malam ini lebih kepada couple planner ya, yang mana memang itu suami suami istri gitu loh. Yang pasti hubungannya kan ya ini hubungan long term gitu loh. Kalau mungkin teman sejawat itu besoknya nggak ketemu ya nggak apa-apa. Kalau suami istri kan potensi ketemunya ya memang tiap hari. Yang mana juga untuk kegiatan nafkah keluarga. Ya urusannya panjang. Nah, idealnya Anda menjalankannya dengan akad yang benar dan tepat. Dan itu salah satunya positioningnya adalah kalau ingin memiliki bisnis yang bersama ya syirkah. Pertanyaannya, Anda sudah paham belum syirkah itu? Dan memahami syirkah juga nggak sesimpel itu. Bahkan Kang Dewa itu di pertemuan yang sebelumnya itu menyampaikan banyak kesalahan dan kerugian yang diterima karena salah syirkahnya. Dan beliau juga memahaminya salah satunya kekurangan ilmu di dulu waktu dulunya. Nah, dan Anda nggak perlu melewati fase Kang Dewa yang harus sampai rugi 2,4 M itu gitu kan. Nah, ayo ini untuk keluarga benahi. Nah, tapi caranya gimana? Datangi majelisnya. Nggak akan selesai hanya dengan Zoom 10 menit, 20 menit, sejam, 2 jam gini. Itu pun Anda harusnya konsentrasi. Nah, silakan mempelajari mengenai syirkah. Nah, di mana saja boleh, nggak ada masalah. Nah, ini pas kebetulan Spasi juga ada kegiatan tersebut. Dan mohon maaf ya, setahu saya belum ada forum yang mengajarkan syirkah secara komprehensif seperti Spasi ini. Jadi ini momen untuk mempelajari komprehensif kan. Nah, ayo kalau berminat usahakan doa kepada Allah semoga diberi kesempatan untuk hadir ke sana dan juga sudah cukup banyak rekan-rekan yang mendaftar, begitu juga alumni-alumninya. Nah, Kang Dewa juga pernah men-challenge saya, mana hasil spasi sini kalau ada yang mau maju. Nah, tapi kan kalau proses screening dari
Bisyarah insya Allah ketat gitu loh. Dan kalau tidak lolos ya nggak saya sarankan ke Kang Dewa. Nah, makanya ayo terus termotivasi, semangat untuk belajar dimanapun itu. Nah, kalau bisa ikut spasi ya monggo, itu insya Allah ada pemberian ilmu yang komprehensif. Gitu kan? Yap, gitu ya teman-teman semua. Jadi pembahasan kita malam ini sangat menarik karena terkait topik yang sangat sensitif, tapi perlu dibicarakan bagaimanapun juga buat kita yang sekarang menjunjung tinggi nilai keberkahan, ya mencari ridho Allah, ya penting untuk memastikan semuanya on the track di jalan Allah. Salah satunya adalah memperbaiki akad-akad yang mungkin bisa jadi berpotensi bermasalah ya di hari ini dan juga di masa depan ya. Masa depannya nggak cuma di besok ya, tapi di akhirat gitu ya. Nah, maka sekali lagi saran kita semua pelajari lebih dalam tentang ilmu syirkah supaya apa-apa bisa benar-benar jadi berkah. Ya, kalau misalkan bingung belajarnya di mana, silakan hadiri nanti di tanggal 24 sampai 26 September di forum spasinya. Insya Allah ada saya juga di sana. Kita banyak ngobrol nanti di sana tentang case study-nya dan pengalaman-pengalamannya gitu ya. Dan kita hanya terbatas kurang lebih maksimal 40 orang kalau nggak salah. Jadi teman-teman silakan cepat-cepatan aja yang memang pengen seriusan ikutan program spasinya. Linknya udah saya share di kolom chat. Nanti juga akan saya informasikan, mungkin akan lebih masif lagi. Biasanya setelah apa ya, setelah ikutan webinar ini nanti ya diinformasikan di berbagai sosmed ataupun di chat ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk webinar malam ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun hal-hal yang memang tidak sesuai dengan keinginan ataupun menyinggung gitu ya. Semoga ini menjadi pembelajaran buat ke depan agar terus semangat lagi belajarnya, terutama belajar tentang bisnis syariah ya, termasuk dalamnya adalah tentang syirkah. Mari kita tutup forum kita malam ini membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Insya Allah ketemu lagi di webinar berikutnya atau di Spasi di Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Waalaikumsalam Kang Dewa. warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Ya, saya syukran tutup. Ustaz Firly, Kang Dewa. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.